banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa iblis berusaha untuk menipu dan menyesatkan dia. Oleh sebab itu dia pikir semuanya sama saja. Mana mungkin semuanya sama? Kalau sudah banyak hal yang berbeda, maka semuanya harus diuji. Oleh sebab itu Paulus bilang sama jemaat di Tesalonika, pasal 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi ketika dia mendengar, oh benarkah ada nabi yang disamperin malaikat, lalu kemudian bilang supaya bawa saya makanan minum di tempat dia? Harusnya ada satu alarm di sini. Kenapa beda dengan yang saya sudah tahu? Kenapa beda dengan firman Tuhan yang sudah dikokohkan? Ini adalah firman Tuhan yang sudah dikokohkan. Saudara, kalau kita mau menguji segala sesuatu, maka yang dicari itu adalah perbedaannya, bukan persamaannya. Kalau yang dilihat adalah persamaannya saja, maka nggak akan bisa mengujinya, karena akan terlihat sama. Ya, yang dicari persamaannya. Oleh sebab itu, maka harus melihat perbedaan. Dan ini bukan karena kita ini antisosial, ya, bukan karena kita tidak ada kasih, tetapi karena ada perintah untuk menguji segala sesuatu. Nah, saudara, Grafe mengajarkan ada banyak hal yang kita jelaskan dari Alkitab. Kita ajarkan di blog kelas, kita ajarkan di seminar, kita ajarkan di kelas, dan bahkan kita ajarkan di dalam kebaktian lewat mimbar ini. Tetapi itu semua harus diuji. Tidak boleh ada orang yang hanya menerima dengan bulat-bulat saja, tetapi harus membuka Alkitab lalu kemudian menyelidiki apakah benar demikian. Kenapa Grafe mengajarkan bahwa sesudah Wahyu pasal 22 ayat 21 selesai ditulis, maka tidak ada lagi wahyu tambahan, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Kenapa tidak ada lagi? Oh, rupanya dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 10 plus dikasih lagi ilustrasi di ayat 11-nya, ayat 12-nya, ada 2 ilustrasi lagi. Tuhan kasih paham bagaimana kalau Tuhan selesai menuliskannya, maka tidak akan Tuhan turunkan lagi wahyu tambahan. Kalau kita pikirkan dengan logis, kira-kira mana yang iblis inginkan? Iblis menginginkan adanya celah supaya dia bisa masuk dengan menyamar, lalu bilang bahwa dia bawa firman Tuhan, padahal berasal dari iblis. Maka supaya ada celah yang bisa terbuka, tidak boleh ditutup, maka harus bisa ditambah lagi. Ditambah dengan hal-hal yang supranatural. Tapi kalau Tuhan, apa kepentingan Tuhan? Kepentingan Tuhan adalah supaya orang Kristen mempelajari Alkitab yang sudah dia selesai Tuhan tulis. Kepentingan Tuhan bukanlah supaya orang Kristen menanti-nantikan mimpi. Kalau orang Kristen menanti-nantikan mimpi, maka kita akan tidur terus. Kalau kita menanti-nantikan kedatangan malaikat, kita jalannya begini terus. Karena kita cari yang di atas. Nanti dikira orang sombong lagi. Kalau kita menantikan nubuat-nubuat, maka setiap kali ada orang yang buat-buat, kita percaya. Karena itu yang kita nanti-nantikan. Tidak, Tuhan mau supaya kita mempelajari firman Tuhan ini. Dan ini sudah pasti dan tidak berubah. Itu kepentingan Tuhan. Abdi Allah dari Yehuda ini terlalu naif. Dia tidak memikirkan adanya kemungkinan bahwa bisa saja ada yang bohong. Dia tidak menyadari bahwa dia sedang diuji. Saudara, kalau kita tidak sadar akan hal ini, maka kita berada dalam bahaya yang sangat besar. Karena sama seperti Hawa di Taman Eden, tidak menyadari
Tahu-tahu ular sudah datang merayap. Karena dia berada dan dia melihat-lihat, kayaknya buah dari pohon pengetahuan ini, Bob, ini kayaknya baik, kayaknya cakep, kayaknya indah, kayaknya enak. Karena dia melihat-lihat, maka tiba-tiba datanglah si ular. Lebih baik kita melarikan diri dari godaan-godaan dan cobaan itu, supaya kita bisa memelihara diri kita. Maka, pelajaran yang bisa kita dapatkan dari 1 Raja-Raja pasal 13 ini adalah kita jangan seperti Yerobeam, nabi tua, bahkan abdi Allah yang part 2. Kita mau seperti abdi Allah yang part 1.